Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jika Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Itu karena semua kasih-Mu Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tanggalkan segala beban perkara dalam hidup kita kepada Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita fokus untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Terimalah segala hormat kami Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus.
kita lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus menara yang teguh dalam hidup kita. Mari kita serukan nama Yesus. Sorak-sorai hanya bagi Dia. Menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa. Kau Bapa yang kekal. Tuduhkan keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur, Kau perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Tuduhkan keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Dalam kuasa duduk dalam nama Yesus. Dalam kuasa duduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa turun pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di surga. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan kita maha besar, amin. Tuhan kita maha mulia, amin. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan.
gagasannya jauh luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya dalam hidup kami. Di dalam setiap keadaan kami Tuhan, di saat kami terjatuh, di saat kami goyah Tuhan, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang bersama kami Tuhan. Kami sanggup Tuhan melewati badai apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat amat kami cintai Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dekat sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku benar. Biar ini menjadi kerinduan hati kami Tuhan.
tinggi, bersamamu aku berada. Biar cuma Tuhan saja bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ya Tuhan, perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak kuat, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah lagi. Sama-sama katakan, Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, sama-sama
Dengan segenap hati katakan, bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Anugerahnya itu cukup bagi kita. Teguhkanlah Engkau yang bertindak. Oh, Engkau yang bertindak. Beri pertolongan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Melewati semua perkenananmu yang teguhkan hatimu, teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah lebar. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah lebar. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari ini, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang tidak pernah membuang kami. Apapun keberadaan kami, Kau sangat mengasihi kami. Kau tahu bagaimana caranya menolong kami. Kau tahu bagaimana caranya memulihkan kami. Kau yang lebih mengenal kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Kami percayakan kasih-Mu. Kami percaya jalan-jalan-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus ada memulihkan setiap hati yang terluka. Memberikan kekuatan kepada orang yang kehilangan pengharapan, yang mulai putus asa. Menyatakan mujizat kepada orang yang menanti-nantikan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak pernah sama lagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Lembutkan hati kami untuk kami terus peka dengan suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dengar-dengaran akan Engkau. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami Roh Kudus. Nyatakan isi hati-Mu. Buat kami mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat pagi hari ini saudara ya. Saya percaya ketika kita bersungguh hati datang kepada Tuhan, kita merindukan Tuhan. Tuhan katakan, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Ada saatnya Tuhan itu tidak berkenan ditemui saudara. Tapi ketika Dia memberi ruang untuk kita temui dan kita hampiri Dia, kasih-Nya itu akan memulihkan kita, kasih-Nya itu akan memerdekakan kita, kasih-Nya itu akan menguatkan kita. Tadi waktu kita menyembah, waktu di bawah, Tuhan bilang gini sama saya, tahukah kau bahwa aku sangat mengasihi mereka semua? Tuhan bilang, aku sangat mengasihi mereka. Aku tidak pernah melupakan anak-anakku, kata Tuhan. Cuman seringkali anak-anakku ini yang tidak menyadari atau mereka tidak percaya bahwa aku mengasihi mereka. Seringkali kita lebih percaya kepada yang lain daripada kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir bulan ini saya ingin membawa tentang berbahagia dalam penderitaan saudara. Kita sepanjang bulan ini minggu 1, 2, 3 sudah berbicara tentang penderitaan atau menang atas penderitaan. Penderitaan itu tidak bisa dipisahkan dari kita, saudara, tidak bisa. Karena apa? Karena bumi ini sudah dikutuk dan kita ini manusia ini sudah dibelenggu oleh natur dosa. Dosa itu mengakibatkan penderitaan. Perjuangan kita adalah beralih dari natur dosa kepada natur ilahi. Makanya harus dimuridkan, harus dididik, harus dibentuk, sangkal diri, pikul salib, rela kehilangan segalanya. Yang membelenggu kita, yang membuat kita sebenarnya menderita itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dosa itu telah menarik kita, membelenggu kita kepada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Begitu kita lepas dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sebenarnya penderitaan itu gak mampu membelenggu hidup kita. Dan kita bisa bahagia dimanapun kita berada, apapun kondisi kita bisa bahagia. Tapi kekuatan dari dosa melalui keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang membawa kita ke dalam penderitaan. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara tidak dibelenggu oleh keangkuhan hidup, saudara tidak akan merasa menderita ketika kita dihina, direndahkan, dicaci. Betul enggak? Tidak akan. Kenapa kita merasa menderita ketika dihina, dimaki, dicaci? Karena kita bertarung dengan keangkuhan hidup kita. Ada pertarungan di situ. Sehingga kita gak bisa menikmati hidup, gak bisa menikmati kebahagiaan itu. Jadi yang membelenggu hidup kita itu adalah itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu konsekuensi dari dosa. Kita harus menang atas itu. Kalau saudara menang atas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita pasti bahagia. Sambil contoh. Orang gila bahagia enggak? Hah? Orang gila bahagia enggak? Hah? Saya tidak suruh saudara gila. Tidak. Tapi coba
Coba perhatikan. Orang gila itu sudah terlepas dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Walaupun dia makan cuman sampah, he is so happy. Walaupun dia telanjang, he is so happy. Hei, bilang kiri kananmu, gak perlu gila untuk bahagia, bilang. Gak perlu gila dulu baru bahagia, saudara. Normal aja harusnya bisa bahagia kalau kita bisa mengendalikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana berbahagia dalam penderitaan. Kita baca sama-sama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wah, Yakobus bilang gitu, saudara. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu pencobaan, banyak pencobaan. Tapi kata bahagia. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Perhatikan ini, ayat 4 ini. Ketika buah itu matang, kamu akan sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Siapa di sini pingin tidak kekurangan sesuatu apapun? Halo? Alkitab katakan jalurnya jalur pencobaan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Alkitab katakan orang bimbang tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi yang membuat kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita perjuangkan, yang kita doakan, itu kebimbangan. Sebab orang bimbang itu cenderung mendua hati. Alkitab katakan sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Kalau engkau tidak tenang dalam hidupmu, besar kemungkinan engkau mendua hati. Satu sisi ingin ikut Tuhan, satu sisi ingin mencintai dosa. Satu sisi masih ingin menikmati hadirat Tuhan, masih menikmati dosa. Itu mendua hati, hidupnya enggak tenang. Lama-lama stroke. Bapak Ibu, hari Jumat kemarin saya ke Surabaya. Saya ketemu sama beberapa orang di salah satu hotel di samping Tunjungan Plaza. Setelah saya selesai pertemuan, saya pulang persisnya sekitar 5:30 sore menuju Bungurasi naik Grab, saudara. Tentu saudara tahu di Surabaya jam segitu jam macetnya luar biasa. Yang tadinya dari Bungurasi ke TP saya cuma setengah jam, dari TP ke Bungurasi karena 5:30 itu 1,5 jam, saudara. Saya biasanya kalau naik Grab, saya bertanya kepada supir Grab, Pak, gimana kondisi Grab hari ini? Saya memulai pembicaraan seperti itu. Rata-rata, baik yang ada di Tulungagung, baik yang ada di Surabaya, selalu mereka bilang apa? Pak, Grab sekarang gak seperti dulu. Sekarang berat, sekarang susah. Waduh, yang penting bisa cukup aja sudah syukur
syukur, dia bilang alhamdulillah bisa cukup. Itu biasanya. Tapi kali ini ketika saya ketemu sama supir Grab ini, dia bilang gini, Pak, Grab itu pekerjaan yang paling enak sedunia. Kaget saya saudara. Paling enak sedunia, tetapi paling menjengkelkan dan membencikan seluruh dunia, dia bilang. Maksudnya gimana, saya bilang. Bapak satu hari bisa dapat berapa, saya bilang. Ya satu hari minimal saya bawa 500.000 lah pulang. Itu sudah, waduh saya sudah alhamdulillah Pak. Dia bilang, saya ini dulu cuman kuli bangunan. Saya lulusan SMA mau kerja di kantoran gak bisa. Saya hanya bisa supir Grab, ternyata saya dapatkan satu hari 500.000. Ini sudah jauh lebih cukup. Sekarang saya sudah 7 tahun jadi supir Grab. Saya sudah punya mobil sendiri. Saya sudah punya rumah sendiri. 7 tahun saudara. Kaget saya. Itu dari Grab Pak. Iya murni dari Grab, dia bilang. Terus dia bilang gini, Pak, Grab itu pekerjaan paling enak sedunia. Kok bisa? Emangnya kamu target satu hari berapa? 38 penumpang. Nututin 38, saya bilang, aduh lebih Pak, kadang saya sampai 40, kok bisa? Ini pertanyaan saya, kok bisa? Dia bilang gini, Pak, Grab itu perusahaan hebat, dia bilang. Dia punya sistem, jadi sistemnya itu bisa dia tahu kita ini bekerja sungguh-sungguh atau tidak. Jadi kalau kita pingin dapat penumpang terus, kita harus tahu cara mainnya. Ikuti semua aturan. Ikuti semua sistem, dia bilang. Nanti kalau ikuti semua aturan, ikuti semua sistem, kita nyaris gak ada nganggur. Saya aja kalau ingin ngopi, dia bilang, saya harus matikan aplikasi. Karena kalau enggak begitu saya turunkan penumpang, gak sampai 1,5 jam, itu udah masuk lagi, dikasih sama Grab penumpang. Baru turunkan 1/2 jam lagi, dikasih lagi sama Grab penumpang. Jadi kalau saya pengen istirahat, saya harus matikan aplikasi. Gimana caranya, saya bilang. Di tengah-tengah semua supir Grab sedang sambat. Dia bilang gini, Pak, Grab itu punya sistem dan sistemnya itu cerdas, dia bilang. Dia akan tahu bagaimana kita ini sungguh-sungguh mau bekerja atau tidak. Tandanya dia bilang gini, yang pertama, jangan pernah menolak penumpang. Jangan pernah. Kenapa orang sulit dapat penumpang? Karena supir Grab itu rata-rata pilih-pilih penumpang. Kalau yang jauh dia tolak, kalau yang gak enak dia tolak. Kalau saya, kemanapun saya tidak pernah tolak, dia bilang. Yang penting begitu masuk saya kerjain, begitu masuk saya kerjain dari awal, dia bilang. Saya pernah disuruh ke Jember, teman-teman semua menolak, saya ke Jember. Saya ke Malang, dia bilang. Pokoknya jangan pernah sekalipun menolak. Yang kedua dia katakan, ikuti semua aturan main. Ada aturan-aturan di dalam Grab ini. Begitu kita langgar, dia nanti akan tandai. Kita akan sulit dapat penumpang, karena kita penumpang kan dari sistem. Begitu sistem tandai kita ini punya aturan sendiri, gak ngikutin aturan Grab, kita akan sulit dikasih. Kalaupun dikasih ketika yang lain sudah penuh, dia bilang. Dan jangan menipu, dia bilang. Maksudnya menipu seperti apa, saya bilang. Membuat penumpang fiktif. Itu dulu tren, dia bilang. Padahal gak ada penumpangnya, temannya sendiri, pesan aplikasi. Padahal itu fiktif. Dan Grab itu tahu. Kita juga heran kok bisa tahu. Nah, saya dari awal, saya punya prinsip, saya ingin bekerja benar, saya ingin bekerja baik, saya ingin bekerja taat. Itu aja prinsip saya. Dan saya selalu bersyukur atas segala keadaan. Seperti inilah dia bilang, kita kan macet ini. Waduh, kadang supir Grab itu sambat.
Kalau saya berusaha menikmati semua, saya bersyukur dulu saya kuli, sekarang saya supir Grab, saya bersyukur walaupun macet, saya mau menikmati, dia bilang. Dan itulah yang membuat saya tidak pernah sepi dari penumpang. Hampir 1,5 jam dia cuma bahas itu. Dan yang selalu diulang-ulang dia bilang gini, kerja di Grab, pekerjaan paling enak di dunia, tapi paling sadis di dunia, kata dia. Kalau kita langgar aturan, 1 harian kita bisa nggak dapat penumpang, dia bilang. Kadang saya kasihan sama teman-teman saya karena mereka sakarape dewe, katanya. Grab itu berjalan sesuai sistem. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh mau bekerja dan siapa yang main-main. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja, dia akan selalu kasih orderan ke kita. Tapi kalau kita pilih-pilih penumpang, apalagi bermain buat penumpang fiktif, maka kita akan jarang sekali dapat orderan. Saudara, turun dari Grab, saya naik bis, saya renungkan ini. Seperti ada suara dalam hati saya bilang gini, kamu tahu nggak? Grab aja sistemnya cerdas. Dia tahu siapa yang harus diberkati, siapa yang harus diperjuangkan. Apalagi aku Tuhan. Kalau engkau nurut apa yang saya lakukan, engkau tidak pernah menolak, engkau ikuti semua aturanku, engkau tidak buat aturanmu sendiri. Aku tahu kapan waktunya memberkati engkau dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Wow. Jadi yang membuat kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita, bukan karena Tuhan pilih kasih, karena Tuhan tahu siapa yang mau ikut sistemnya Tuhan, siapa yang mau manut sama Tuhan, siapa yang rajin sama Tuhan, siapa yang gak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saya senang saya melayani, kalau lagi gak melayani, engkau tidak akan dapat order dari surga, saudara. Saya belajar dari situ, saudara. Saya bilang kayak ke Surabaya, dapat ilmu banyak dari supir Grab, saudara. Dan akhirnya dia bilang, Pak, saya punya anak 2. Saya sekarang sangat bersyukur. Saya dulu kuli bangunan. Sekarang saya punya rumah. Walaupun rumah saya ini sederhana, tapi di perumahan. Saya punya mobil sudah tidak kredit. Saya bilang keren banget. 7 tahun murni dari Grab. Bisa punya rumah dan bisa punya mobil di Surabaya. Saudara, saya belajar di situ. Saudara ingin ketika Tuhan mau kirimkan berkat, dia akan cari orang yang tepat, saudara. Dia tidak akan salah kirim berkat itu, saudara. Dia akan kasih kepada orang yang bersungguh hati, yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan, yang tidak buat aturan sendiri, yang mau nurut sama aturan Tuhan. Dia akan kasih orderan yang tercepat, saudara. Ini saya temukan. Padahal kalau kita lihat, hampir semua supir Grab, semua sambat. Tapi di tengah-tengah sulitnya sekarang bisnis sebagai supir Grab, ternyata masih ada orang yang bisa melihat dengan benar, meresponi dengan benar, dan dia menikmati. Saya percaya kita pun akan seperti itu. Amin. 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 Siapa di sini mau berubah profesi jadi supir Grab? Tidak, saya tidak suruh saudara berubah profesi jadi supir Grab. Tapi saudara belajar cara berpikir dia itu. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen. Tapi cara berpikir dia itu keren banget, saudara. Orang dunia aja bisa berpikir seperti itu. Harusnya kita anak Tuhan bisa berpikir seperti itu. Amin. Bapak Ibu, semua kita bisa menghadapi masalah yang sama. Di waktu yang sama. Tetapi cara kita melihat masalah dan merespon masalah sangat menentukan apakah kita
akan menjadi seorang pemenang atau menjadi seorang pecundang. Menjadi orang yang diberkati Tuhan atau orang yang terpuruk. Cara pandang kita penting. Respon kita penting. Setiap masalah itu orang bisa melihat dari cara pandang yang berbeda. Ada orang melihat bahwa masalah itu sebagai peluang, kesempatan. Tapi ada orang melihat masalah itu sebagai momok yang menakutkan. Coba kita lihat di musim COVID kemarin. Bagi orang-orang tertentu COVID itu sesuatu yang menakutkan. Seperti kutuk. Tapi bagi orang-orang tertentu COVID itu menjadi peluang yang membuat dia sukses. Salah satu perusahaan yang sukses di musim COVID apa? Aplikasi Zoom. Langsung kaya raya. Jadi hidup ini sebenarnya hanya bagaimana cara kita melihat dan merespon. Orang boleh punya masalah yang sama tapi responnya berbeda, hasilnya berbeda. Karena itu perhatikan bagaimana cara kita melihat. Perhatikan bagaimana cara kita merespon. Keputusan ada di tangan kita. Berkat itu Tuhan sudah sediakan. Saya percaya saudara, saya percaya Tuhan ingin memberkati kita. Gak ada yang amin. Cuman yang amin yang diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin memberkati kita. Karena Tuhan ingin hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang mengalami kasih Tuhan lewat hidup kita. Dan untuk mendapatkan berkat ini, kadang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam penderitaan dulu. Sebelum Yusuf menjadi berkat di Mesir, dia harus melewati banyak penderitaan. Banyak penderitaan. Sebelum Salomo menjadi raja di Israel, dia menghadapi banyak penderitaan. Dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Sebelum Yesus menjadi berkat menebus umat manusia, dia harus melalui jalan salib. Jadi kalau saudara ingin menjadi berkat, tapi enggak mau melewati itu semua, kita hanya bermimpi dan berangan-angan. Karena itu mari belajar meresponi setiap masalah dengan cara yang benar. Menarik pesan Rasul Yakobus kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan. Apa yang kita baca tadi di dalam Yakobus, ini surat dari Rasul Yakobus kepada orang-orang yang merantau, orang-orang Yahudi yang merantau, saudara. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan tadi seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tahu orang Israel saat itu, murid-murid saat itu mengalami pencobaan yang sangat luar biasa. Ketika mereka ada di Yerusalem, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka mau dibunuh, akhirnya mereka beribadah di kuburan-kuburan. Itu pun mereka dikejar di sana. Akhirnya mereka terpencar ke Asia Kecil. Mereka mengalami masa-masa sulit karena mereka mengikuti Yesus. Di tengah-tengah masa sulit itu, Rasul Yakobus menguatkan orang-orang Kristen. Dia bilang gini, anggaplah
satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, jangan lihat dulu sulitnya, temukan kebahagiaan di balik pencobaan itu, saudara. Pencobaan itu diambil dari kata peirasmos, bahasa Yunani. Jadi pencobaan itu bukan saudara mengalami masalah karena nyolong, karena nipu, karena gak bayar utang. Oh bukan itu saudara, bukan itu saudara. Bukan itu masalah yang dimaksud di sini. Pencobaan yang dimaksud di sini bukan karena dosa, bukan karena kebodohan kita. Tetapi pencobaan penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia dan dari iblis. Ketika engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh hidup benar, engkau ditentang oleh banyak orang, engkau dipersulit oleh banyak orang, iblis menyerang kita macam-macam. Itu yang dimaksud pencobaan. Jadi pencobaan itu bukan karena kita memang bermain-main dengan dosa, bukan. Kalau pencobaan itu karena bermain-main dengan dosa, itu bukan kebahagiaan. Itu kutuk saudara akibat dosa dan harus bertobat. Sering ya kita dengar ya, apalagi kita yang kerja di kantoran, di lingkungan kerjaan. Ketika kita punya integritas, ketika kita jujur, orang-orang bilang, Allah kamu sok rohani, Allah kamu munafik. Ketika kita di keluarga, kita sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan. Orang-orang keluarga dekat kita bilang, Allah kamu ini sok-sokan. Ada tekanan, kita diperlakukan tidak adil, kita dikriminalisasi. Itu yang dimaksud di sini. Penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia yang tidak mengerti kebenaran, dan itu pasti kita alami. Yakobus bilang, berbahagialah. Kenapa pencobaan merupakan kebahagiaan, saudara? Nah, ini yang penting. Jadi ketika saudara melihat pencobaan, jangan langsung, aduh pencobaan, mulai cari siapa yang bisa disalahkan. Oh no. Jangan. Saudara, perhatikan. Ketika engkau mengalami masalah, langkah yang paling bijak itu adalah tidak berespon. Diam. Karena ketika engkau merespon dengan cepat, itu seringkali dipakai iblis justru merusak hidup kita. Merusak. Kenapa pencobaan itu merupakan kebahagiaan? Tuhan bilang gini, Yakobus bilang gini, karena pencobaan itu menghasilkan ketekunan, saudara. Di ayat 3 tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Coba perhatikan orang-orang yang terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Saya sempat juga lalui ini, saudara. Saya ini termasuk orang yang sangat tekun, saudara. Bagaimana tidak tekun? Setiap hari kirimin renungan ke 1000-an orang, saudara. Kurang tekun apa, saudara? Dan itu saya lakukan lebih dari 10 tahun, saudara. Saudara, ketika orang mengalami masalah, asal dia punya hati yang benar kepada Tuhan, dia tidak akan cari jalan pintas, betul? Dia kan tidak akan cari. Dia akan berjuang menunggu waktunya Tuhan, menunggu caranya Tuhan. Dia akan memikirkan, menggumulkan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan itu akan membentuk ketekunan kita, saudara. Tapi kalau kau nggak takut Tuhan, cari jalan pintas, nanti hasilnya tidak akan kita temukan, tidak akan kita dapatkan apa yang Tuhan sediakan. Bertekun. Jadi Tuhan izinkan pencobaan itu karena Tuhan sedang melatih ketekunan kita.
Robert Hart mengatakan seperti ini, ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketekunan membuat kemungkinan kecil menjadi kemungkinan besar. Ketekunanlah yang akan membuat kemungkinan besar menjadi pasti. Survei sudah membuktikan orang-orang sukses di dunia bukan karena kepintaran. Salah satu rahasia untuk sukses adalah tekun. Orang yang tidak terlalu pintar, asal dia tekun, satu saat dia akan jadi pintar dan jadi sukses. Tapi orang yang pintar, kalau dia tidak tekun, dia akan menghalalkan segala cara dan dia bisa-bisa masuk penjara. Iman yang benar selalu diikuti dengan ketekunan. Tidak ada jalan pintas di hadapan Tuhan. Karena apa? Di dalam proses ini Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan ingin mengubah natur kita dari natur dosa kepada natur ilahi. Disitulah Tuhan izinkan pencobaan. Disitulah Tuhan izinkan penderitaan untuk mematikan natur dosa ini. Supaya muncul natur ilahi. Dan untuk bisa melahirkan itu, kita harus tekun. Ketika engkau berdoa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum dijawab Tuhan. Tapi engkau tetap tekun, tetap tekun, tetap tekun. Di situ terlatih kesabaran kita. Di situ terlatih kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Coba lihat orang-orang di Alkitab. Saya tidak sebut semua, saya ambil tokoh-tokoh besar. Abraham, tekun menanti janji Tuhan. Berapa tahun saudara? Berapa tahun? 25 tahun. Abraham. Nuh. Berapa tahun Nuh membangun Batra? Dia bangun sendiri, dia bangun sendiri, dia bangun sendiri. Bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun, bukan. Ketika dia bangun, orang bilang, "Allah, kamu itu halusinasi." Tapi dia tekun. Tapi lihat, ketika ketekunannya itu dia pertahankan. Saat Tuhan turunkan air bah. Alkitab katakan seolah-olah Nuh yang menghukum dunia ini. Butuh ketekunan. Yesus tekun memikul salib menuju Golgota. Saudara, pencobaan itu akan membentuk ketekunan kita. Dan Tuhan ingin kita menjalaninya. Makanya kalau kita nggak takut Tuhan, kita nggak ikuti proses ini, saudara. Nggak ikuti proses ini. Kita akan coba cari jalan kita sendiri. Dia kita cari jalan pintas. Berapa banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Itu karena kita tidak tekun, kita mengambil jalan pintas di waktu yang lalu. Akhirnya kita mendapatkan pencobaan yang jauh lebih besar. Jadi, kenapa pencobaan itu merupakan kebahagiaan? Karena pencobaan itu akan melahirkan ketekunan. Kenapa ketekunan ini penting? Dikatakan ketekunan ini menghasilkan buah yang matang. Dan ketika ketekunan ini sudah menghasilkan buah yang matang, tujuannya apa? Sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita sudah berproses di dalam ketekunan ini, menghadapi setiap pencobaan dengan tekun, dengan benar, dengan caranya Tuhan,
Alkitab katakan, Yakobus 1 ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Seringkali buah kita itu enggak matang, saudara. Semua yang enggak matang itu kurang enak, saudara. Buah yang matang supaya apa? Kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita belum matang, kita nggak bisa berharap kita nggak kekurangan apapun. Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita saat kita matang. Yusuf, dia anak yang sangat manja. Sebelum Tuhan percayakan dia memerintah di Mesir, Tuhan bentuk kematangan dia, saudara. Lewat proses apa? Dibenci kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur, dijual kepada saudagar Mesir, jadi budak di rumah Potifar, dituduh pemerkosa, masuk penjara. Dibentuk kematangannya lewat penderitaan. Ketika Tuhan lihat, oh sudah matang, 13 tahun prosesnya, baru dia sempurna dan utuh, didudukkan dia di tahta Firaun, menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan dia tak kekurangan satu apapun. Saudara, kenapa Tuhan belum beri yang terbaik dalam hidup kita? Karena kita belum matang, saudara. Belum matang. Ciri khasnya apa? Belum matang, saudara. Begitu saudara diberkati Tuhan, berkat itu jadi lebih penting daripada Tuhan. Itu tandanya gak matang, saudara. Dulunya semangat pelayanannya luar biasa, cinta Tuhannya luar biasa, mengasihi Tuhan luar biasa, melayani Tuhan luar biasa. Tuhan kasih berkat, karena dia belum matang, dia mulai punya alasan. Aduh, sibuk kerja loh kak, kan lumayan loh kak, pesanan ini loh kak. Gak matang. Tuhan obrak-abrik lagi, bentuk lagi sampai matang. Sampai matang. Nanti kalau udah matang, Tuhan kasih. Ketika ada tawaran pun, oh no. Ada tawaran yang lebih enak, oh no. Saya tahu, saya ada sampai saat ini, itu karena Tuhan. Saya tidak mau melukai hati Tuhanku. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Lihat bagaimana matangnya Yusuf. Ketika ditawari sama Potifar untuk menjadi selingkuhannya, istri Potifar. Saudara, bagi Yusuf yang merupakan budak secara duniawi, menjadi simpanannya istri Potifar, itu jauh lebih aman. Betul nggak? Aman kalau dia mau jadi simpanannya istri Potifar, saudara. Pasti aman dia. Pasti disuplai semua sama istri Potifar. Siapa yang berani sentuh Yusuf, istri Potifar pasang badan. Itu jalan pintas. Tapi Yusuf memilih jalan Tuhan. Akibat dia memilih jalan Tuhan, karena kematangannya, dia masuk penjara. Dia menyalahkan Tuhan? Tidak. Tuhan uji yang terakhir, masuk penjara. Dan di dalam penjara, dia sudah tidak punya masa depan lagi. Karena itu penjara para raja-raja, saudara. Biasanya itu tidak ada sidangnya sampai mati di situ. Tapi Tuhan tahu bagaimana caranya mengangkat dia dari dalam penjara ke istana Firaun. Mari fokus kematangan kita. Hadapi semua persoalan, semua pergumulan dengan cara yang benar. Karena itu kan membentuk ketekunan, dan ketekunan itu akan membentukkan kematangan. Ketika kita matang, kita menjadi sempurna dan utuh. Utuh artinya seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Dan tidak kekurangan sesuatu pun. Kalau sudah sampai di sini, engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun. Engkau tidak kekurangan kebahagiaan, engkau tidak kekurangan kebutuhan, engkau tidak kekurangan hikmat, engkau tidak kekurangan apapun yang kau butuhkan. Karena Tuhan sediakan semuanya. Kalau sampai masih kekurangan, karena kita
masih harus dibentuk ketekunan kita, dibentuk kematangan kita, saudara. Matang itu saya coba teliti bahasa aslinya teleios. Sama-sama katakan teleios. Teleios itu artinya kedewasaan. Hubungan yang benar dengan Allah. Yang berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia. Pengabdian yang sepenuhnya, ketaatan dan kemurnian. Jadi pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu bertujuan supaya kita matang, memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Sehingga yang keluar dari hati kita adalah kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Pengabdian yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemurnian di dalam mengikut Tuhan. Itulah tujuan dari pencobaan itu. Target Tuhan ini. Ketika kita sudah dapatkan ini semua, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita punya motivasi hati yang murni dalam mengikut Tuhan. Saat itulah kita menjadi utuh, sempurna, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di situ baru kita menemukan kebahagiaan itu. Tapi kalau kita punya aturan sendiri, kita punya cara sendiri, kita nggak sampai di sini. Sama seperti para supir Grab itu. Nunggu-nunggu orderan gak datang-datang. Ketika kita punya cara sendiri, kita punya aturan sendiri, kita akhirnya nunggu-nunggu pertolongan gak datang-datang. Nunggu-nunggu mujizat gak datang-datang. Tapi kalau engkau sudah sampai di sini, saudara, engkau baru istirahat sebentar. Tuhan bilang, nak, jalan. Berkat sudah saya sediakan. Baru istirahat. Nak, move on. Berkat sudah saya sediakan. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan diri sendiri, kita hanya menanti dan menanti. Akhirnya kita bingung hidup ini mau jadi apa. Mek ngono-ngono tok, muter-muter tok. Ujung-ujungnya cuman mati. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Halo. Mari, kalau Tuhan izinkan penderitaan dalam hidupmu, itu bukan ingin menghancurkan hidupmu, tapi mempersiapkan engkau untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Hasil dari buah yang matang menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Orang bilang gini, Pak, saya gak kekurangan apapun. Saya pingin mobil, ada mobil. Kau kekurangan kebahagiaan. Kau kekurangan hikmat, makanya anakmu rusak. Apapun artinya semua kita tak kekurangan. Mau saudara? Mau? Halo? Jadi nanti ke depan kalau mulai ada pencobaan, puji Tuhan, saya dipersiapkan matang. Harusnya gitu toh? Loh benar gak? Loh, harusnya kan gitu toh? Gak siap ini. Ingat, pencobaan itu bukan dosa. Tapi apa? Pencobaan karena mengikut Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhannya aja masih diragukan, ya ini jauh ini. Kalau saudara ikut Tuhan masih, Tuhan saya malas Tuhan. Jauh.
Saudara hanya dapat remah-remah, saudara. Remah-remah. Serius. Dan itu kebanyakan orang Kristen. Tapi kalau saudara bilang saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, satu-satunya yang membuat saya tidak ke gereja hanya karena saya tidak bisa turun lagi dari tempat tidur. Satu-satunya saya tidak pelayanan karena saya tidak bisa turun dari tempat tidur. Tuhan bilang mantap ini. Siap-siap. Malaikat bilang, malaikat siapkan stok buat dia ya. Siapkan. Lah iya saudara. Tapi kalau saudara, aduh kak masih malas, belum mood. Malaikat udah. Itu biarin aja dulu ya, ruwet dengan hidupnya sendiri, biar dia nanti capek baru dia datang. Tuhan bilang gitu saudara. Biar dia ruwet dengan karape dewe kata Tuhan. Saudara mau yang mana? Mari saudaraku. Saya terinspirasi dari supir Grab itu saudara, serius. Cerdas sekali itu sistem di Grab kata Tuhan bilang, gua lebih cerdas dari sistem di Grab. Asal engkau ikutin proses. Gak mungkin kau kekurangan. Gak mungkin. Gak mungkin kekurangan. Gak mungkin. Tapi kalau sakarapi dewe, ya paling kalau Tuhan kasih pun karena Tuhan kasihan daripada dia mati. Jangan dulu matilah, kasih aja gitu aja. Untuk bisa melihat penderitaan sebagai kebahagiaan dibutuhkan hikmat. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Untuk saudara mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu penting. Untuk saudara mengerti bahwa takut akan Tuhan itu penting. Untuk saudara mengerti bahwa beribadah itu penting. Untuk saudara mengerti bahwa melayani Tuhan itu penting. Untuk saudara mengerti bahwa doa itu penting. Untuk saudara mengerti merenungkan Tuhan itu penting. Butuh hikmat Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih hikmat, engkau akan menganggap ibadah itu sesuatu yang biasa. Kalau engkau tidak dikasih hikmat sama Tuhan, engkau akan menganggap bahwa merenungkan firman itu hal yang biasa, pelayanan itu buang-buang waktu. Hikmat Tuhanlah yang akan membuat kita bisa mengerti. Kenapa Tuhan tidak kasih hikmatnya? Karena kita bebal. Alkitab katakan orang bebal itu jauh dari hikmat. Makanya Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, apa itu hikmat? Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Saudara, perhatikan. Hidup ini dimulai dari Tuhan. Dan nanti diakhiri oleh Tuhan. Makanya dibilang dia Alfa dan Omega. Tapi dari permulaan sampai akhir ada sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan ini, untuk kita bisa menemukan di mana jalannya Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita merespon, kita harus bekerja apa, kita harus menikah dengan siapa, kita harus bergaul dengan siapa, apa yang harus kita prioritaskan, itu membutuhkan hikmat. Ketika kita tidak diberi hikmat, maka kita akan memakai cara kita sendiri. Disitulah kita masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Makanya jangan heran ada banyak orang sudah hidupnya bejat, tapi dia merasa berkenan kepada Tuhan. Sudah menyangkal Tuhan, tapi dia masih merasa cinta Tuhan. Karena Tuhan sembunyikan hikmat itu dari dia.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, kata Amsal 1 ayat 7. Jadi hati-hati. Engkau hanya bisa hidup berkemenangan ketika memiliki hikmat, kemampuan rohani untuk melihat, menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangnya Tuhan. Itulah hikmat. Ketika engkau tidak pakai kacamatanya Tuhan, engkau akan pakai kacamatanya dunia. Ketika engkau pakai kacamatanya dunia, engkau akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Tandanya apa? Engkau pakai kacamata dunia. Hidupmu itu hanya bertujuan untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu tandanya. Yang kedua, hidup kita hanya berpusat kepada makan, minum, pakai. Padahal Matius 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan, jangan kamu takut apa yang kamu makan. Jangan kamu takut apa yang kamu minum. Jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Kata Matius 6 ayat 33. Untuk kita bisa menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dibutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan hanya diperoleh dari takut akan Tuhan. Butuh hikmat untuk menemukan jodoh. Kalau kau salah kawin, kau menderita. Butuh hikmat Tuhan menemukan pekerjaan. Kalau engkau tidak menemukan pekerjaan yang dari Tuhan, engkau akan jadi kuli, berputar-putar hidupmu seperti banting tulang, jadi kerja rodi seperti orang Israel yang ada di perbudakan Mesir. Butuh hikmat Tuhan. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan rohnya. Saudara, setiap hari saya bergumul, Tuhan, biar pikiran perasaan kehendak Kristus memerintah dalam pikiran perasaan kehendakku. Mampukan aku melihat segala sesuatu seperti Yesus melihatnya. Mampukan aku meresponi segala sesuatu seperti Yesus meresponinya. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dariku. Jangan sembunyikan jalan-jalan-Mu dariku. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dariku. Jangan sembunyikan. Dan itulah yang disebut dengan hikmat. Ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau minta? Berikan satu permintaan. Salomo bilang, kasih aku hikmat. Tuhan bilang apa? Karena engkau minta hikmat dalam menghakimi umatku. Bukan hanya hikmat yang kukasih, tapi kekayaan, kehormatan aku akan berikan kepadamu, kata Tuhan. Ketika engkau memiliki hikmat, engkau memiliki segalanya. Bukan cuma hikmat nanti yang kau dapatkan, kekayaan, kehormatan Tuhan akan berikan. Sejak saya bertobat, di hari pertama saya bertobat, saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat-Mu, mengerti kehendak-Mu. Karena kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau pasti masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Kalau engkau dalam perangkap kuasa kegelapan, gak mungkin kita bisa menikmati semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Dunia ini sekarang sedang jahat-jahatnya. Kalau engkau tidak andalkan hikmat Tuhan, babak belur. Babak belur. Ada banyak tawaran-tawaran, ada banyak pilihan-pilihan. Butuh hikmat Tuhan. Dalam mendidik anak, orang tua, kalau engkau tidak punya hikmat Tuhan mendidik anakmu, rusak anakmu. Dalam menghadapi pasangan, hati-hati saudara. Pasanganmu sih bisa di sampingmu sayang katanya, tapi handphonenya bilang sayang juga ke orang lain. Hikmat. Tapi kalau engkau punya hikmat, engkau bisa baca, anakku ini mulai neko-neko.
Istriku ini mulai neko-neko. Tuhan kasih hikmat, saudara. Tuhan tahu. Untuk mendapatkan hikmat, minta dengan iman yang teguh, saudara. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 katakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Minta dengan iman. Artinya apa? Ketika Tuhan berbicara, terima itu, lakukan. Tentu Tuhan berbicara tidak bilang gini, Pak Gibson, bukan, enggak gitu saudara. Tuhan tidak akan berbicara. Dia akan berbicara gimana caranya. Ketika engkau merenung, Tuhan ingatkan firman Tuhan. Ketika engkau baca Alkitab, saat kau baca Alkitab itu ayat itu kayak lompat ke hidupmu. Dan engkau disentuh. Tuhan sedang berbicara. Makanya kalau engkau tidak baca Alkitab, susah saudara. Bukan suara Tuhan yang kau dengar, suara hantu yang saudara dengar nanti. Screeningnya itu Alkitab saudara. Minta dengan iman yang teguh. Sebab orang yang bimbang, saudara tidak akan dapat hikmat Tuhan kalau engkau bimbang. Pingin sih ikut Tuhan, tapi kayaknya ikut dunia juga oke lah. Kompromi dikit oke lah, gak dapat. Nggak dapat, engkau bimbang terus, bimbang. Engkau ke gereja tapi hidupmu nggak berubah. Engkau melayani tapi hidupmu nggak berubah. Karena apa? Mendua hati. Alkitab katakan, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berapa banyak orangnya hidupnya muter saja. Dari tahun ke tahun hidup nggak berubah. Yang berubah cuma umur dan uban dan gigi yang ompong. Tapi kehidupannya, kualitasnya sama. Rumah tangganya, kebahagiaannya muter-muter gitu. Diombang-ambingkan. Karena apa? Mendua hati. Bimbang. Gak mau punya ketetapan hati sama ikut Tuhan. Apapun harganya, apapun resikonya. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau setia ikut Tuhan. Kalau engkau tidak bimbang, gak mungkin Tuhan gak bela hidupmu. Orang yang bimbang Alkitab katakan jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Gak menerima apa-apa. Makanya jangan heran saudara lihat ada banyak orang Kristen bertahun-tahun hidupnya gak dapat apa-apa dari Tuhan. Capek ujung-ujungnya kepahitan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ciri khasnya gak tenang, suka migrain. Dikit-dikit curiga sama orang, susah percaya orang. Itu tanda ketidaktenangan saudara. Jantungnya naik turun, tensinya naik turun, tidur gak bisa saudara. Halo, asam lambung sudah dibawa ke semua dokter, panggah asam lambung. Kenapa? Karena tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena apa? Mendua hati. Bilang kiri kananmu, kalau asam lambungmu tidak sembuh-sembuh, tetapkan satu hati, jangan mendua hati. Bilang nanti ada yang bilang gini, Kak Fri ini nyindir aja khotbahnya. Saudara, saya ini seperti seorang bapak yang mengingatkan anak-anaknya. Amin. Amin. Ini pun pelajaran bagi saya. Saya renungkan juga ini, saudara. Serius. Saya renungkan. Bersyukurlah kalau Tuhan ingatkan kita. Siapa mau saudara? Jangan lihat penderitaan itu sebagai musibah. Lihatlah itu caranya Tuhan ingin mengangkat hidupmu. Amin. Mari siapkan dirimu saudara. Kesimpulan. Kenapa kita harus berbahagia dalam penderitaan? Karena penderitaan jika diresponi dengan benar, yaitu lewat hikmat Tuhan, akan membawa kita kepada ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa kita kepada kedewasaan rohani, sehingga Tuhan menjadikan kita sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Saudara tahu,
Tuhan ingin mencukupi seluruh kebutuhanmu. Filipi katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi engkau harus dewasa. Bagaimana caranya dewasa? Kita harus tekun, responi dengan cara yang benar. Setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap kesulitan. Kita bangkit berdiri yuk. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bejana. Saudara, sampai saat ini Dia setia membentuk kita, saudara. Alkitab katakan, Dia itu seperti seorang penjunan yang membentuk tanah liat. Saudara tahu, tanah liat kalau dibentuk menjadi sebuah bejana, sang penjunan ini akan setia. Dia hancurkan ini tanah liat. Setelah dihancurkan, dibentuk, saudara. Di dalam proses pembentukan ini kadang dia retak. Ketika retak, ini harus dihancurkan lagi karena tidak utuh. Disiram lagi, dibentuk lagi, retak lagi, dia temukan, dihancurkan lagi. Sampai akhirnya pembentukan ini sempurna. Ketika sempurna dan utuh, saudara tahu, bejana ini diapakan? Dipamerkan. Saudara tahu, Tuhan sedang membentuk hidup kita. Ketika engkau sudah sempurna dan utuh menurut pemandangan Tuhan, Tuhan akan pamerkan engkau. Lewat apa Tuhan pamerkan? Hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan bentuk hidupmu lewat pergumulan, lewat permasalahan, lewat kesulitan, bukan karena Tuhan benci, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk kesempurnaan. Karena Tuhan ingin pamerkan hidupmu. Jangan memberontak, jangan cari jalanmu sendiri, jangan buat aturan sendiri. Ikutin aturannya Tuhan. Ketika engkau membuat aturanmu sendiri, engkau tidak akan pernah menjadi bejana yang indah. Engkau akan terus retak, engkau akan terus retak. Dan bejana yang retak tidak akan pernah dimuliakan. Dia akan dibuang ke perapian, saudara. Tapi kalau engkau masih hidup, karena Tuhan terus ingin membentuk hidup kita menjadi bejana yang indah untuk dipamerkan. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Relakan hidupmu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Belajar taat, belajar setia. Jangan mendua hati, jangan bimbang. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus,
Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang salah dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Kesulitan, masalah, sakit penyakit, pengkhianatan, kalau Tuhan izinkan, itu karena Tuhan mau membentuk hidup kita. Jangan memberontak, jangan cari jalanmu sendiri, jangan punya kebenaran sendiri. Capek saudara, engkau capek. Semakin lama engkau mencari jalanmu sendiri, semakin lama engkau membuat kebenaranmu sendiri, semakin lama engkau selesai di proses Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan mengurangi standarnya. Tidak. Hanya karena dia kasihan sama kita, dia turunkan standar. Tidak. Kita yang harus mengikuti standarnya Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita taat, belajarlah taat. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, belajarlah mengasihi. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, belajarlah mengampuni. Kalau Tuhan suruh kita melepaskan, belajarlah melepaskan. Saat itulah engkau berbahagia di dalam penderitaanmu. Jangan pertahankan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidupmu. Itu akan membuat engkau menderita. Dan prosesnya Tuhan semakin lama dalam hidup. Tapi Tuhan bilang, aku mau mempercepat proses itu asal engkau taat. Saudara, kalau engkau merasa hari-hari ini Tuhan proses, Tuhan bentuk. Kadang engkau merasa jangan-jangan Tuhan hukum saya, jangan-jangan Tuhan buang saya, jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli. Kok terlalu berat bebanku? Ada berita baik bagimu. Tuhan tidak membuang engkau, Dia mengasihi engkau. Tapi Tuhan tidak inginkan engkau hidup di dalam dosa itu. Kebimbangan, Tuhan gak mau kau dalam kebimbangan. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Tuhan mau kita dewasa, Tuhan mau kita tekun, Tuhan mau kita matang, supaya kita siap menerima yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau hari ini sedang diproses Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau menanggalkan semuanya, aku mau relakan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Kalau engkau ada dan ketika tadi khotbah disampaikan, Tuhan berbicara, akulah itu. Aku ingin Tuhan, aku ingin mengubah hidupku, aku ingin lebih baik, aku ingin masuk dalam rencana Tuhan. Bolehkah kita letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi kita. Bapa, ini anak-anakmu Tuhan. Anak-anak yang kau kasihi, yang kau tebus dengan nyawamu sendiri di atas kayu salib. Kami tahu, Engkau sedang proses kami. Engkau sedang bentuk kami untuk utuh dan sempurna. Sehingga suatu saat kami tidak kekurangan lagi karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami untuk mengikuti prosesnya Tuhan dengan cara yang benar. Untuk melihat dengan cara yang benar, untuk merespon dengan cara yang benar. Mampukan kami untuk mengalahkan ego kami, mengalahkan kesombongan kami, ambisi kami. Kami mau relakan tangan Tuhan yang kuat itu yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini hari spesial di mana Tuhan memulihkan kami. Hari ini hari spesial di mana Tuhan berbicara. Kalau saat saya berdoa ini, Tuhan berbicara kepada engkau dan Tuhan suruh engkau melakukan sesuatu. Pulang dari tempat ini, cepat-cepat lakukan. Apapun itu, apapun. Saat saya berdoa Tuhan berbicara sesuatu, lakukan ini. Jangan tunda, karena kau akan kehilangan momentum. Kau akan kehilangan momentum. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini Tuhan. Materaikan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu.
Bapa, kami bawa kota ini di mana Tuhan menempatkan kami. Kota Tulung Agung yang Kau kasihi, yang Kau cintai, yang sudah Kau tebus. Penduduk kota ini yang Kau kasihi. Tuhan, lawat kota ini. Jamah penduduk kota ini. Bawa penduduk kota ini mengalami anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Engkau. Berbicara Engkau kepada penduduk kota ini dengan cara yang mereka bisa mengerti Tuhan. Celikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Berkati kota ini Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk kami layani di kota ini. Berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua jajarannya sampai yang terendah, pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan berkati mereka. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Jauhkan niat jahat, kecurangan dari mereka Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat rencana pilkada di kota ini. Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan, biar semua aman, tertib Tuhan. Tuhan, kami minta sungguh-sungguh biar Tuhan yang mengendalikan pilkada di kota ini Tuhan. Berkati semua KPU, Bawaslu, semua jajarannya, KPPS Tuhan. Semua Tuhan yang memberkati TNI, Polri, semua yang bergerak, aparat desa, biar semua melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sediakan pemimpin yang terbaik bagi kota ini. Berkati ekonomi kota ini, usaha bisnis di kota ini, semua usaha yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan gagalkan. Berkati anak-anak Tuhan, baik itu pegawai, pengusaha, karyawan, semua Engkau berkati. Biar kami jadi berkat atas kota ini. Berkati juga Tuhan gereja, Tuhan umat, Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, biar kami jadi berkat bagi kota ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Sungguh hamba-Mu percayakan setiap kami, seluruh jemaat MDC Tulung Agung ini, sepanjang minggu ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami mohon sungguh-sungguh perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Jagai dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami sepanjang minggu ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu, apapun masalah mereka, buka jalan kepada mereka. Terima kasih. Pakai setiap umat-Mu jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, baik yang ada di Tulung Agung dan di luar Tulung Agung, jagai, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan mampukan mereka untuk menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan jamah, pulihkan mereka. Roh Kudus jamah mereka, jangan biarkan mereka binasa. Jamah, lembutkan hati mereka Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada
kepada semua karyawannya, berkati semua karyawannya, berkati Barata ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, jangan gentar, berjalanlah bersama dengan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali berkat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.